Mas 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 쳐주러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat serta karunia-Nya, saya dapat membuat tugas video bahasa Indonesia tentang ragam berbicara. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Faradila Korois dengan NIM 050914749 dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Ternate. Tidak berlama-lama, saya langsung saja akan membahas materi pertama. Adanya ragam-ragam berbicara yang cukup beragam, salah satunya disebabkan oleh tujuan berbicara yang berbeda-beda, ragam bahasa secara umum, dan ragam bahasa untuk keperluan akademik. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ragam berbicara secara umum. Ada 4 aspek ragam berbicara, yaitu tujuan berbicara, situasi berbicara, keterlibatan pihak-pihak dalam berbicara, dan 4 alur komunikasi dalam berbicara. Aspek pertama adalah ragam berbicara berdasarkan tujuan berbicara. Berbicara memiliki tujuan berbeda-beda. Pengelompokan kegiatan berbicara dapat dilihat dari tujuannya. Menurut Supriyana, mengemukakan bahwa sedikitnya ada 5 ragam berbicara yang dapat dilihat dari tujuannya, yaitu berbicara argumentatif, berbicara persuasif, berbicara ekspositif, berbicara deskriptif, dan berbicara naratif. Jadi, berbicara argumentatif sering digunakan untuk meyakinkan orang lain. Ragam berbicara ini sering ditemui pada pembicaraan di sidang pengadilan. Dan berbicara persuasif sering digunakan untuk memengaruhi orang lain. Dalam berbicara persuasif, pembicara berusaha mengungkapkan gagasan-gagasan yang dapat mempengaruhi sikap pembaca. Selanjutnya, berbicara ekspositif digunakan untuk memperluas wawasan pendengar. Karena tujuannya memperluas wawasan pendengar, pembicara tidak memiliki kepentingan lain selain untuk memperluas wawasan pendengar. Contoh, sering dijumpai pada kegiatan seminar, ceramah, pidato, presentasi, dan sebagainya. Berbicara deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran kepada pendengar tentang suatu objek. Contoh, ketika ditanya tentang ciri-ciri pelaku kejahatan, seorang saksi dapat menyampaikan ciri-ciri tersebut secara deskriptif. Berbicara naratif. Berbicara naratif digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami atau diimajinasikan pembicara. Berbicara naratif diikat oleh urutan waktu dan urutan tempat. Contoh, berbicara ini sering dijumpai ketika seseorang menceritakan pengalamannya, baik untuk kepentingan kesaksian dalam perkara hukum maupun hanya pendukung dalam pencengkrama. Aspek kedua yaitu situasi berbicara. Kegiatan berbicara terjadi dalam situasi tertentu. Situasi tersebut dapat bersifat formal dan non-formal. Dalam situasi formal, pembicara dituntut untuk menggunakan kegiatan berbicara formal. Sebaliknya, dalam situasi non-formal, pembicara juga harus menyesuaikannya dengan menggunakan kegiatan berbicara non-formal. Aspek ketiga yaitu jumlah pihak yang terlibat dalam berbicara. Kegiatan berbicara dapat melibatkan sejumlah pihak yang beragam. Jumlah keterlibatan pihak-pihak dalam berbicara ini juga dapat dijadikan dasar pengelompokan ragam kegiatan berbicara. Dilihat dari jumlah-jumlah pihak yang terlibat. Kegiatan berbicara dapat dibagi menjadi 2 ragam, yaitu berbicara individual dan berbicara kelompok. Aspek keempat, ragam berbicara yaitu alur komunikasi dalam berbicara. Berbicara tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi kepada orang lain. Dilihat dari alur komunikasi, kegiatan berbicara dapat dikelompok ke dalam 2 kelompok, yaitu berbicara monolog dan berbicara dialog. Seminar. Kata seminar berasal dari kata Latin seminarum yang berarti tanah tempat menanam benih.
Biasanya, kegiatan seminar memiliki fokus pada suatu topik dan peserta dapat berpartisipasi secara aktif. Seminar dilaksanakan dalam bentuk dialog yang dipandu oleh seorang moderator. Alur pembicara dipandu oleh moderator. Oleh karena itu, seorang moderator dalam seminar memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan para pembicara. Seperti kegiatan berbicara lainnya, seminar pun memiliki tujuan tertentu. Baik, untuk selanjutnya ialah ragam berbicara untuk keperluan akademik. Di dunia pendidikan, kegiatan berbicara sangat mendukung keberlangsungan sebuah pembelajaran, baik sebagai pengantar maupun materi pembelajaran. Banyak ragam kegiatan berbicara terkait dengan keperluan akademik. Akan tetapi, pembahasan ragam ini dibatasi pada kegiatan berbicara, wawancara, diskusi kelompok, debat, ceramah, seminar, dan lain-lain. Wawancara. Dalam pelaksanaan penelitian, wawancara sering digunakan untuk memperoleh data, baik dilakukan secara lisan maupun tulisan. Menurut KBBI, sedikitnya ada 3 pengertian wawancara. Salah satunya yaitu tanya jawab dengan seseorang, pejabat atau narasumber yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Selain wawancara, ada juga diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan cara untuk bertukar pikiran tentang suatu masalah dalam dunia pendidikan. Diskusi kelompok sering dijadikan sebagai cara untuk memecahkan permasalahan-permasalahan baku, sehingga diskusi kelompok semacam ini menjadi bagian dari kegiatan berbicara akademis. Diskusi adalah interaksi antar 2 orang atau lebih. Biasanya yang menjadi topik pembicaraan adalah ilmu atau pengetahuan dasar yang merupakan materi pemahaman yang baik dan benar bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kita lanjut pada debat. Debat masih termasuk kegiatan diskusi kelompok. Akan tetapi, dilihat dari tujuan dan tata caranya, debat memiliki perbedaan dengan diskusi kelompok. Sejak awal debat, peserta sudah dikelompok ke dalam 2 kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. Dengan demikian, debat dapat diartikan sebagai kegiatan adu argumentasi antara 2 kelompok pendukung topik atau afirmatif dan kelompok penolak topik atau negatif. Kesepakatan akhir bukan tujuan dari debat. Bahkan, akhir debat kadang-kadang tidak selalu dimenangkan oleh salah satu kelompok. Kita lanjut lagi pada ceramah. Ceramah banyak yang menyamakan pengertian ceramah dan pidato. Dilihat dari keterlibatan, pihak-pihak yang terlibat memang memiliki kemiripan. Akan tetapi, jika dilihat dari alur komunikasinya, pidato dan ceramah memiliki perbedaan. Pidato merupakan kegiatan berbicara yang bersifat monolog atau satu arah, sedangkan ceramah bersifat dialog atau 2 arah. Baik, kita akan lanjut pada materi kedua, yaitu organisasi gagasan. Gagasan dalam berbicara memiliki peran yang sangat penting karena objek utama dalam berbicara adalah menyampaikan gagasan. Gagasan adalah produk pemikiran yang dimiliki manusia yang dapat disampaikan baik melalui lisan maupun tulisan. Menurut Suyono, telah mengemukakan tujuan hal yang harus diperhatikan pembicara dalam mengemukakan gagasan, yaitu 1. Disampaikan secara terbuka dan didasari pemikiran yang sehat, logis, dan objektif. Yang kedua, disampaikan dengan bahasa yang jelas dan lancar. Yang ketiga, harus mengenai permasalahan dan tidak keluar dari permasalahan yang dibahas. 4. Menghilangkan rasa emosional dan tidak memaksakan pendapatnya harus diterima. Yang kelima, tidak boleh menjelekkan orang lain. Yang keenam, dapat berupa contoh pelaksanaan dari gagasan yang muncul dari orang lain. Dan yang ketujuh, yaitu menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas untuk mengungkapkan gagasan tersebut. Kita lanjut pada yang kedua, yaitu mengorganisasikan gagasan dalam keterampilan berbicara. Organisasi gagasan dalam kegiatan berbicara berkaitan dengan upaya seorang pembicara dalam mengelola gagasan yang akan disampaikan. Proses ini penting dilakukan agar gagasan yang dikemukakan runtut dan lengkap sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Sekian penjelasan dari saya tentang ragam berbicara. Semoga teman-teman dapat memahami tentang materi yang saya jelaskan tadi. Saya Faradila Korois dengan NIM 050914749 pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.